Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel Jendela Komputer. Saya Ilman Salamun. Dan hari ini kita akan belajar Microsoft Excel. Lebih tepatnya rumus-rumus yang bisa digunakan di Microsoft Excel. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Saya di sini sudah membuka software Microsoft Excel. Oke, di sini ada tools-toolsnya di atas ini. Lalu yang A, B, C, D, E ini adalah baris, dan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah kolom. So, di sini saya juga sudah membuat tabel sebagai tabel contoh saja untuk kita belajar. Dan di sini juga ada rumus-rumus yang kita akan pelajari. Ada 8 rumus. Oke, langsung saja. Yang pertama sum. Sum itu adalah penjumlahan. Jadinya semisal kita buat sini sama dengan if sum, terus kurung buka, lalu klik sel yang akan dijumlahkan dari D4 sampai H4, lalu tekan enter. Nah, otomatis di sini terdapat angka 141. 141 ini adalah penjumlahan dari sel D4 sampai H4. Lalu min itu mencari nilai minimal dari sebuah sel. Nah, mencari nilai terkecil dari sebuah sel. Oke. Jadi untuk rumusnya sama dengan min kurung buka, lalu pilih sel yang akan dicari nilai minimalnya, seperti dari sel D4 sampai H9, lalu tekan enter. Nah, di sini nilai minimalnya adalah 14, terletak di sel H8 ini. Terus max ini kebalikan dari min, yaitu mencari nilai maksimal dari sebuah sel. Caranya sama dengan max kurung buka, lalu pilih sel yang akan dicari nilai maksimalnya dan tekan enter. Nah, di sini nilai 32 adalah nilai maksimal dari sel yang tadi kita pilih. Terus ada average. Average ini adalah nilai rata-rata. Jadinya kita bisa mencari nilai rata-rata dari sel yang kita pilih. Sel average kurung buka, pilih sel yang akan dijumlahkan dan dirata-rata, lalu enter. Nah, di sini terdapat nilai 28,2. Ini artinya rata-ratanya itu cara menghitungnya dari penjumlahan ini, penjumlahan 32 sampai 20 lalu dibagi 5, hasilnya 8,2. Apakah benar? Kita cek di kalkulator. Sel 32 ditambah 30 ditambah 31 masalah ya, tambah 31 tambah 28 tambah 20 sama dengan 141 dibagi 5 sama dengan, nah ini hasil kalkulator dan penggunaan rumus average pada Excel sama 28,2. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah if. If itu adalah rumus untuk membuat keputusan. Seperti ini contoh. Kita pakai sel ini saja. If sama dengan if kurung buka, lalu di sini ada tulisan logical test. Kita pilih sel H4. Jika H4 lebih dari 15, maka akan lulus. Value if true itu lulus, dan value if false itu tidak. Nah, lalu tekan enter. Di sini 20 otomatis nilainya itu lulus karena lebih dari 15.
Nah, untuk mencari 25, ini 26, 14, 22, kita tinggal drag saja. Ini ada nilai, ada tanda tambah, lalu drag ke bawah seperti ini. Nah, di sini lulus semua kecuali 14, karena 14 itu tidak masuk kriteria. Kriterianya itu lebih dari 15. Ya, if ini untuk mengambil keputusan. Oke. Mengambil keputusan ya. Bentar. Ini count ini menghitung jumlah sel yang berisi angka. Jadi sama dengan count kurung buka. Nah, di sini kita pilih sel dari sini angka 32 ini sampai 22. Lalu enter. Di sini terdapat 29 sel yang berisi angka. Nah, ini kan ada huruf W ini. Nah, W ini kan bukan angka, otomatis tidak terhitung. Coba kita ganti W ini dengan angka 1. Nah, otomatis di sini 30. Karena terdapat 30 angka di dalam sel yang tadi kita pilih. Kita buat 29 lagi saja. Nah, lalu count if itu menghitung jumlah sel dengan nilai tertentu. Contohnya sama dengan count if buka. Nah, ranknya itu kita ambil dari sini juga. Lalu untuk kriterianya kita ambil lebih dari 20. Nah, di sini ada nilai 23, artinya terdapat 23 sel yang nilainya itu lebih dari 20. Coba kita W ini kasih angka 25. Harusnya di count if ini menjadi 24. Nah, caranya seperti itu. Oke. Yang terakhir adalah konta. Konta ini untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka dan huruf. Karena di sini if konta. Salah. Harus pakai sama dengan terlebih dahulu di awal. If konta. Nah, kurung buka. Lalu value-nya dari 32 sampai 22 ini, lalu hit enter. Nah, di sini konta ini akan menghitung nilai saja, yaitu 29. Sementara konta ini menghitung angka dan huruf, jadinya 30. Bagaimana jika selnya itu kosong? Nah, jika selnya kosong, maka akan terhitung 29 saja. Jadinya konta ini tuh tidak menghitung sel yang kosong. Konta sama count ini tidak menghitung sel yang kosong. Oke. Jadi seperti itu dulu untuk rumus-rumus basic dari Microsoft Excel-nya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Bagi kalian yang mungkin akan bertanya-tanya tentang channel ini atau tentang pembelajaran selanjutnya, boleh di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.